Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusnadi dengan nomor induk 0509321191, mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Sistem Informasi, UPBJJ 90 Layanan Luar Negeri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 1 mata kuliah STSI 4209, pemrograman berbasis web. Adapun tujuan dari tugas ini adalah untuk mengimplementasikan konsep HTML, CSS, dan JavaScript DOM dalam membangun aplikasi pemesanan bahan ajar SITA Universitas Terbuka. Secara garis besar, sistem yang saya buat ini bertujuan untuk mempermudah proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di Universitas Terbuka. Aplikasi yang saya kembangkan bersifat front-end only, yang artinya tidak menggunakan database, tetapi semua data disimulasikan melalui file di data.javascript. Ada 4 halaman utama yang saya buat, yaitu ada halaman login, kemudian dashboard, kemudian ada tracking pengiriman, dan yang keempat itu adalah informasi stok bahan ajar. Selain itu, saya juga menambahkan 2 halaman tambahan, yaitu seperti laporan dan histori transaksi, agar sistem terlihat lebih lengkap. Struktur folder pada proyek ini saya buat terorganisasi dengan baik. Di folder utama yang saya beri nama Tugas STSI 4209 UT, yang mana terdapat beberapa file HTML, folder CSS untuk file tampilan, dan folder JS untuk file JavaScript. Berikutnya, struktur folder CSS ini berisi style.css untuk mengatur desain halaman, dan folder JS. Folder JS ini berisi data.js dan script.js untuk logika pemrograman data dummy, sedangkan file utama seperti login HTML, dashboard HTML, tracking HTML di luar folder, di sini di luar. Pertama, kita buka di VS Code-nya. Sini di halaman login, sini pengguna dapat memasukkan ini kodenya saya bikin, HTML, head, method, dan sebagainya sampai akhir. Kemudian jika ini dijalankan, nah tampilannya akan seperti ini. Sini pengguna dapat memasukkan email, kemudian password. Jika tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan alert login. Dan berhasil dan diarahkan ke halaman dashboard. Saya juga menambahkan fitur lupa password, kemudian dan daftar akun dalam bentuk model pop-up yang diatur menggunakan JavaScript DOM. Kemudian selanjutnya, setelah login, pengguna akan masuk ke halaman dashboard. Dashboard untuk codingnya seperti ini. Seperti ini dashboard, dan ini ketika dijalankan akan seperti ini tampilannya. Jadi setelah login, pengguna akan masuk ke halaman dashboard. Di halaman ini saya menambahkan greeting berupa kata halo mahasiswa Universitas Terbuka, belajar di mana saja dan kapan saja, yuk login dan lanjutkan perjalanan akademikmu, seperti itu. Dashboard ini menjadi pusat navigasi menuju halaman lainnya seperti informasi bahan ajar, akan masuk seperti ini. Kemudian ke tracking pengiriman, semuanya bisa. Selanjutnya, ini adalah halaman tracking pengiriman. Seperti ini. Halaman ini adalah halaman tracking pengiriman. Di sini pengguna dapat memasukkan nomor delivery. Di sini nanti misal masukkan berapa seperti itu, DO dan lain sebagainya begitu. Kemudian tombol cari. Nanti sistem akan mencari data yang sesuai dengan file data.js.
dan menampilkan hasilnya secara dinamis tanpa reload halaman. Adapun jika nomor DO-nya tidak ditemukan atau tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan alert bahwa tidak tersedia. Saya juga menambahkan greeting halaman di bagian atas agar lebih interaktif. Yuk cek kirimanmu, seperti itu. Nah, di bawah juga ada tombol kembali ke dashboard seperti ini. Kemudian di halaman stok bahan ajar, nah di sini data stok bahan ajar saya tampilkan secara dinamis dari file data.javascript. Setiap bahan ajar ini nanti memiliki kode masing-masing dan jumlah stok dan namanya masing-masing. Saya juga menambahkan fitur untuk menambahkan stok baru menggunakan JavaScript di sini. JavaScript DOM khususnya saat tombol ditambah ditekan maka data otomatis muncul di tabel tanpa perlu refresh halaman. Nah, di bagian atas halaman juga terdapat greeting ya. Ini informasi stok bahan ajar, pantau ketersediaan bahan ajar, dan tambahkan stok baru bila diperlukan. Seperti itu. Kemudian kita kembali ke dashboard. Nah, di dashboard di sini saya menambahkan 2 halaman yaitu laporan dan histori transaksi. Nah, di halaman laporan ini ditampilkan informasi rekapitulasi bahan ajar dan pengiriman seperti ini. Nah, sementara saya seperti ini. Halaman ini menampilkan rekap data bahan ajar dan transaksi. Di halaman histori transaksi, kita klik. Di sini menampilkan riwayat pengiriman bahan ajar yang sudah dilakukan. Ini contoh saja. Siti Aminah DO002 selesai seperti itu. Untuk desain tampilan, saya menggunakan kombinasi warna biru dan putih ya, di fontnya putih, agar sesuai dengan identitas universitas terbuka. Desainnya saya buat sederhana, bersih, dan mudah digunakan dengan struktur HTML yang semantik dan valid. Dari tugas ini, saya belajar bahwa banyak tentang bagaimana HTML ini, CSS dan JavaScript bekerja bersama untuk membangun aplikasi web interaktif. Saya juga memahami pentingnya struktur file yang rapi dan valid form, serta penggunaan DOM untuk memanipulasi elemen secara dinamis. Sekian penjelasan dari saya mengenai tugas praktik 1, STSI 4209, pemrograman berbasis web. Terima kasih telah menyimak dan semoga hasil karya ini dapat menggambarkan pemahaman saya terhadap konsep dasar pemrograman web dan untuk dapat dilakukan penilaian oleh dosen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.